Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses untuk Anda semua. Semangat pagi dan salam jumpa. Pada hari ini saya akan berbicara tentang topik yang sangat penting. Saya Deka Putra, CEO Navani Life Academy. Kepakaran saya membantu Anda untuk mendapatkan pengetahuan, knowledge, bahkan pengalaman lebih mendalam tentang dunia saham sehingga bisa merubah hidup Anda dan bisa membuat cuan rutin setiap hari kalau Anda ingin seperti itu. Oke, kali ini saya akan bicara tentang sesuatu yang sangat banyak ditanyakan oleh banyak orang sebenarnya yang sudah usia hampir ratusan tahun lebih lah. Apa itu saham dan berapa modal macam-macam. Oke. Namun saya tidak akan banyak cerita, saya ada sebuah klip video ya yang ini saya pikir untuk mempermudah pemahaman Anda tentang saham itu sendiri apa dan seperti apa sebenarnya dunia saham supaya at least Anda dapat gambaran singkat lah. Sebelum saya bicara lebih dalam lagi tentang bagaimana dunia saham itu bisa memberikan cuan dan income kepada Anda. Karena kata kunci bukan sekedar tahu apa itu dunia saham, tapi bagaimana you make money. Itu keyword yang sebenarnya saya mengatakan. Sebab sumbernya numpuk di sana. Oke, kita lihat video berikut ini yang saya pikir adalah sangat-sangat best dan cukuplah bagi untuk belajar lah. Bagi sebenarnya kalau banyak media untuk kita belajar saya mengatakan. Oke, kita saksikan video berikut ini. Saham itu apa sih? Masih ketar-ketir ketika mendengar kata saham. Masih awam ketika mendengar bisnis di pasar modal saham. Udah gak zamannya tuh. Kini berbisnis pasar modal saham itu asyik dan menguntungkan. Sebelum tahu lebih banyak tentang manfaat hebat berbisnis saham, yuk kita review sejenak mengenai pertumbuhan pasar modal saat ini. Berdasarkan data dari LPS dan KSEI, sampai dengan April 2016, dari 250 juta penduduk Indonesia, terdapat 182 juta rekening tabungan. Sementara orang yang berinvestasi di pasar modal saham tercatat hanya kurang dari 500 ribu orang saja, yang berarti jumlah ini tidak sampai 1% dari populasi penduduk Indonesia. Banyak banget pendapat negatif yang muncul ketika kita menyebut bisnis pasar modal saham. Sehingga selama ini pasar modal saham Indonesia dinikmati oleh asing. Apa aja sih alasan negatif yang sering kita dengar? Nih, yang pertama, mayoritas orang berpendapat bisnis pasar modal saham itu beresiko tinggi. Padahal faktanya, setiap bisnis dan investasi apapun pasti memiliki resiko sendiri. Tapi dengan strategi dan perencanaan yang baik, semua resiko sebenarnya bisa kita kendalikan loh. Apalagi kini modal untuk berbisnis di pasar modal saham disimpan di rekening bank kita masing-masing dan saham juga bisa diwariskan. Alasan negatif yang kedua, berbisnis pasar modal saham hanya untuk kalangan orang kaya saja. Padahal fakta yang terjadi di bisnis pasar modal, harga saham sangat terjangkau. Jika kita membeli satu lot atau 100 lembar saham, sementara harga saham yang dijual hanya Rp200, maka kita hanya membutuhkan uang Rp20.000 saja sudah bisa berinvestasi saham. Nah, sangat terjangkau kan? Alasan negatif yang ketiga, banyak yang mengatakan masuk ke bisnis pasar modal saham butuh pengetahuan yang mendalam. Sebenarnya, coba deh perhatikan, produk apa saja yang dekat dan dipakai banyak orang di kehidupan sehari-hari. Kendaraan apa yang banyak dipakai orang? Telepon yang kita pakai setiap hari, bahkan bank tempat selama ini kita menabung. Itu semua ada perusahaannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana sahamnya bisa kita beli loh. Ini bisa menjadi petunjuk yang jitu, bukan? Jadi jangan hanya jadi konsumen saja jika kita bisa menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Keren kan? Alasan berikutnya mengatakan investasi di pasar modal saham itu judi. Kenyataan di lapangan, olahraga sehat seperti sepak bola sekalipun bisa loh dijadiin sebagai ajang perjudian. Jadi kesimpulannya, bisnis konvensional sekalipun kalau tidak direncanakan secara baik akan seperti berjudi, merasa selalu rugi dan bangkrut. Tinggal kita nih yang harus pintar-pintar mengaturnya. Alasan selanjutnya, masih ada yang berpikir untuk berbisnis saham itu perlu paham teknologi yang tinggi. Padahal hari gini teknologi sudah semakin diciptakan mudah dan membantu tiap aspek kehidupan kita. Termasuk bisnis saham, sudah banyak aplikasi dan software yang diciptakan untuk membantu Anda investor saham. Udah gak zamannya nih Anda merasa tidak punya waktu untuk bisnis pasar modal saham.
Sekarang, asal Anda bersahabat dengan internet, semua bisa dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa batas ruang dan waktu. Secara sederhana, apa sih pasar modal saham itu? Kita ibaratkan dengan prinsip bisnis gerobak bakso. Sebut saja Pak Joko yang berkeinginan memulai bisnis jualan bakso gerobak. Dia butuh modal 4 juta rupiah di awal. Pak Joko hanya punya modal 1 juta rupiah. Apa yang mesti dilakukannya? Pak Joko akan mengajak 3 orang temannya untuk bergabung bersama bisnis jualan baksonya dengan menyumbang masing-masing 1 juta. Jika kemudian bisnis bakso itu berkembang dan menghasilkan keuntungan 4 juta, maka Pak Joko wajib membagi ke 3 temannya dengan keuntungan masing-masing 1 juta. Jika nantinya ada salah satu dari rekan bisnis Pak Joko yang mengundurkan diri dari kongsi itu, maka ia bisa menjual hak dagangnya kepada teman lainnya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, seperti ini jugalah prinsip bisnis pasar modal saham. Menarik kan? Mengapa berbisnis pasar modal saham itu hebat dan mengasyikan? Karena lewat bisnis ini kita akan mendapat banyak keuntungan. Selain itu, ini adalah bentuk investasi yang resmi, dilindungi dan didukung oleh pemerintah. Apa aja sih keuntungan dari investasi di pasar modal saham? Pertama adalah keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham yang kita sebut istilahnya dengan capital gain. Kedua, pembagian keuntungan dari perusahaan yang biasa disebut sebagai dividen. Jika kita punya 10.000 lembar saham dari suatu perusahaan dan kemudian ada keuntungan Rp100 per lembarnya yang diberikan kepada pemegang saham, kebayang dong berapa banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Dengan berinvestasi saham, kita juga bisa ikut hadir di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang digelar perusahaan dari saham yang kita beli. Karena kita sudah resmi menjadi pemilik dari perusahaan itu, bahkan walau kita cuma punya 1 lot saham saja. Asik kan? Supaya semakin asik, Anda perlu menyimak baik-baik ilustrasi berikut ini. Pada 1 Januari 1993, harga saham PT Unilever Indonesia Rp23.600. Saham ini banyak dipilih karena lebih dari 100 juta penduduk Indonesia menggunakan produk ini sehari-hari. Jika kita membeli 500 lembar saham, maka kita harus menginvestasikan uang kita sebesar Rp11.800.000. Lihatlah 23 tahun kemudian, harga saham perusahaan consumer goods ini melonjak jadi Rp52.333. Dengan menjual 500 lembar sahamnya, maka sekarang uang kita akan menjadi Rp2.606.041.000. Ini berarti ada keuntungan sebesar 21.985% selama 23 tahun atau 955,87% per tahunnya. Lihatlah pertumbuhan saham PT Astra International Tbk. 4 Januari 2000 harga sahamnya Rp3.825. Jika kita membeli 500 lembar saham, maka kita harus menginvestasikan uang kita sebesar Rp1.912.500. Saham dari perusahaan ini patut dilirik melihat kenyataan di lapangan, lebih dari 1 juta mobil dan 15 juta motor produksi perusahaan Astra hilir mudik di jalanan di Indonesia. Lihatlah, 16 tahun kemudian, harga saham perusahaan otomotif ini melonjak jadi Rp9.280. Dengan menjual 500 lembar sahamnya, maka sekarang ditambah dividen perusahaan, uang kita akan menjadi Rp87.185.600. Ini berarti keuntungannya mencapai 4.458% selama 16 tahun atau 266,95% per tahunnya. Inilah bisnis dengan keuntungan tak terbatas yang bisa diikuti oleh siapa saja dan lapisan masyarakat mana saja. Oke, sekarang siap dong untuk menjadi seorang miliuner dengan terjun ke bisnis dengan keuntungan tak terbatas. Bisnis pasar modal. Sudah saatnya uang yang bekerja untuk kita. Oke, luar biasa dan sukses untuk Anda semua. Are you ready untuk jadi miliuner? Itu pertanyaan sekarang. Oke. Saya akan lebih dalam lagi berbicara tentang dunia saham ini dan apa itu saham pada sesi kali ini. So, bagi Anda yang masih ready dalam video ini, saya ucapkan sukses sekali lagi. Dan saya akan masuk dalam sebuah pertanyaan yang sangat mendasar adalah di awal, yaitu what do you want sebenarnya? Apa yang Anda inginkan sebenarnya? Oke. Apakah Anda ingin jadi milioner? Apakah ingin punya rumah dan segala macam? Ya. Dan sebagian besar orang, saya mengatakan, kalau kita perhatikan adalah mulai dari dia lahir, bekerja, segala macam, maka saya mengatakan adalah kalau biaya hidup,
Oke, dan ini adalah Anda mungkin udah lulus, Anda akan kawin, setelah Anda kawin Anda punya mobil, ada punya rumah, oke, keluarga, oke. Dan mungkin anak-anak Anda wisuda dan Anda happy dan mungkin travel ke luar negeri, bahkan Anda sudah berangkat haji atau umroh. Oke. Semua proses ini adalah suatu yang diinginkan dalam hidup orang. Semakin banyak saya temui banyak orang termasuk juga begitu. Dan saya juga melalui proses ini semua ada lebih dari 15 tahun. Oke. Dan kalau ini pendapatan, ketika semua keinginan itu tinggi, maka karena pendapatan dia akan turun. Oke, dia akan turun, dia akan ke bawah gitu ya. Sedemikian rupa sehingga saya mengatakan adalah satu pertanyaan penting adalah pada usia berapa Anda mau pensiun? Itu pertanyaan sekarang. Itu keywordnya dulu. Dan yang kedua adalah usia 20 tahun kah? 30 tahun kah? 40 tahun kah? 50 tahun kah? 60 tahun atau 70 tahun Anda mau pensiun? Oke, ini adalah pilihan semua. Dan yang kedua, pertanyaan penting itu adalah mau pensiun dari mana Anda? Mau pensiun dari bekerja? Mau pensiun dari bisnis pun nggak mudah jalankannya? Atau ingin pensiun dari bursa saham? Nah, di sini saya akan mencoba untuk bicara lebih deep dengan Anda. Ya, di mana saya mengatakan dalam 4 sumber penghasilan manusia hari ini. Yang pertama sebagai seorang pegawai, yang kedua sebagai seorang chef bisnis atau kerja sendiri, punya rumah sakit punya sebagai dokter atau punya warung, buka warung, itulah. Yang ketiga adalah bagi business owner dan yang keempat adalah sebagai seorang investor. Inilah 4 sumber penghasilan. Dan saya mengatakan yang Anda adalah satu sumber pensiun. Para multimiliarder dunia ya, hanya satu sumber mereka yaitu dari investasi pasar modal. Invest in stock market. Inilah yang menarik sebenarnya. Inilah yang saya kaji Bapak Ibu lebih dari 15 tahun yang lalu ya, yang saya akhir jatuh bangun segala macam jika kita prosesnya dengan Anda. Oke, bahwa sebagian besar orang kaya di dunia dia adalah kaya dari pasar modal. Oke. Dan saya akan fokus dalam sub ini pada Anda. Oke, next. Apa buktinya ya? Bahwa mereka ini diantara bukti itu kita lihat dari jiwa Forbes, semua orang kaya di dunia, contoh adalah kita lihat Jeff Bezos. Nah, dia adalah pemilik dari Amazon dengan 1.860 triliun kekayaan beliau. Kurang lebih saya mengatakan ada Bill Gates, ada Warren Buffett, ada Bernard Arnault, ada Carl Slim dan macam. Ini cara paling mudah, cara paling best untuk belajar tentang kaya hari ini cara paling baik untuk belajar untuk menjadi kaya saya mengatakan adalah kita belajar dari orang kaya langsung. Ini kalau you mau lah saya mengatakan itu paling best, paling mudah dan paling cepat. Oke. Kita perhatikan sekarang saya mengatakan adalah Amazon ini. Anda buka di situ harga sahamnya, oke. Dan ini jumlah saham dimiliki dan beliau 57.551.200 dan ini harga per lembarnya. Coba perhatikan. Dengan Anda kalikan, kurang lebih itulah angka yang dapatkan dengan dia. Triliunan itu tadi. Kira begitu angkanya. You kalikan sendirilah ya. Dan yang kedua kita lihat lagi adalah nih Warren Buffett, Cak Warren dikatakan sini estimasi kekayaan beliau adalah dari mana? Dikatakan di sini estimasi kekayaan saham seri A Buffett adalah saham, bicara saham juga. Ya, ini mereka semua. Dan kita lihat lagi juga ini saham-saham bikin beliau, ini harganya per lembar, Anda perhatikan, Ibu. Beliau punya saham di seri A 2 juta sekian. Harga per lembar sudah menembus hampir 337.500 US dollar per lembar. Hampir 4 miliar per lembar. Gila enggak? Yang seri B-nya ya 3 jutaan, 4 jutaan lah per lembar. Jadi tinggal pilih. Mau level seri B atau seri A. Itu diberikan opsi dengan dia. Itu luar biasanya Warren Buffett. Oke? Dan kita perhatikan ini. Nah, mungkin you kenal dengan orang ini, betul? Oke? Dikenal dengan beliau, tidak ada yang anda kenal. Kita lihat, kita kepoin sedikit aja. Oke. Berapa kekayaan beliau? Paling mudah adalah tanya di cak Google. Dia baik sekali untuk membantu Anda. Kekayaan Sandiaga Uno, 5 triliun segala macam. Oke. Kita akan kepoin sedikit di sini tentang dari mana kekayaan. Itu pertanyaan sekarang. Dari mana kekayaan beliau? Oke. Dari Saratoga, Sandiaga Uno, ada sini namanya. Oke. Berapa jumlah saham dimiliki beliau? Lembar ini 557. Oke. Dan total kekayaan hampir 3 triliun. Tadi infonya 5 triliun, kurang 2 triliun, dicari sendiri soal ini. Elisa tunjukin saya sudah tunjukin lebih dari 50% kekayaan beliau. You cari sendiri lah bro. Karena kata kunci adalah bagaimana caranya, itu kata kunci sebenarnya bagi saya. Bukan apa yang didapatkan itulah rezekinya orang berikan pada beliau, betul? Tapi kata kunci yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita bisa mencapai itu. Itu yang saya suka sebenarnya. Oke, dan
Nah, termasuk juga Lau Kay Hong, kalau Anda kenal dengan beliau, ya cerita di Google, dia adalah Warren Buffett Indonesia. Pun juga begitu. Dia dulunya sebagai seorang karyawan bank, ya biasa, kemudian dikumpul, nabung saham, jadilah ya miliarder juga. Terlalu banyak hari ini saya mengatakan Anda Bapak Ibu. Ya. Bahkan saya mengatakan cuma satu kata kunci adalah bahwa semua multi triliuner dunia hari ini, pundi kekayaan mereka datang dari kepemilikan saham di pasar modal. Itu keywordnya saya mengatakan. Dan pertanyaan yang paling penting sekarang adalah ya, yang harus dijawab yaitu sederhana. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berpikir bahwa Anda sedang ada trauma tentang dunia saham? Ya, sedang ada takut, khawatir, atau Anda berpikir saham itu halal, haram, judi segala macam, terlalu banyak dibikin begitu, atau masih dalam berpikir bahwa ikut rekom tapi tetap rugi, mungkin udah pernah ikut saham tapi rugi sulit lah, contoh begitu. Atau barangkali ada juga di antara Anda terjebak investasi bodong, ini lebih bahaya lagi, dan ini saya sudah kena dulu 15 tahun yang lalu, oke? Dan saya tobat nggak terlibat lagi, jangan kena lah saya mengatakan, karena usah mencari sendiri. Ya. Atau you pernah dengar viral ya, dalam sekejap 400 juta rugi dari saham. Nah, itu contoh begitu. Atau ada yang mau masuk tapi bingung memulai dari mana, nggak tahu ya, apa cara nih kira begitu ya investasi saham ini ya. Ada mungkin juga nol putul, sama sekali nggak ada ilmu, nol putul, mau cari coba sendiri tanya ke cak YouTube juga nggak jelas. Tanya dengan cak Google juga begitu. Dicari semua di internet, dijelaskan memang tentang saham segala macam. Kayak tadi di video tadi terlalu banyak nyebar. Ya, cuma pertanyaan sekarang bagaimana untuk memulai dan bagaimana you bisa masuk dalam dunia saham dan bagaimana you bisa dapat cuan secara konsisten sebagai orang kaya. Atau barangkali ya Anda mau trading tetapi tidak tahu kemana. Oke? Nah disinilah Pak Ibu sebenarnya saya mengatakan Anda. Oke? Kami ya Life Academy, berapa orang yang ingin saya bantu mengenal lebih dalam tentang dunia saham atau pasar modal ini? Coba angkat tangan dulu Pak Ibu. Berapa orang di antara yang ready? Oke, ketika you ready saya mengatakan, tapi sebelum itu ya lebih baik saya mengatakan saya kenalkan diri saya dulu, boleh? Karena kita tak kenal maka tak sayang. Itu kan kata pepatah yang mengatakan. Dan jangan juga sampai kita patah pula. Oke, saya mengatakan ya. Siapa? Dodi Eka Putra. Saya Dodi Eka Putra, saya katakan Anda, saya kenalkan diri Anda, saya perlu kenalkan dengan diri Anda. Saya kenalkan diri supaya kita saling ada interaction lah kira begitu. Sebab prosesnya panjang Pak Ibu, tapi at least saya buka dengan Anda bahwa saya sendiri ada seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana, bukan dari orang kaya Pak Ibu. Saya dari Sumatera Barat, orang Padang kalau you tahu, Panggen Lintobo, itu tahun 10 menit 73 yang lalu, dan usia kelas 2 SMP saya tinggal di ayah saya. Ya, saya kecil diajak oleh paman saya ke Tanjung Pinang, kemudian setelah itu saya dijemput setelah SD sampai dengan SMP, kemudian SMP saya dijemput oleh bapak saya dan hanya 6 bulan ketemu. Kemudian Allah panggil dan akhirnya saya pun hijrah lagi saya ke Lampung dari SMP sampai saya SMA, kemudian kuliah di 3 saya di Lampung. Nah, dan itulah gaji pertama tahun 95 dengan gaji 900.000. Buruh saya ingin membantu orang tua sebenarnya Ibu. Tetapi rezekinya berbeda. Saya mengatakan Allah tentukan kondisi lain ya, dan dia menjadi titik sebab pada saat itu saya nggak bisa mengirim bapak pun juga keluarga saya karena saya yang pertama. Kemudian selama 15 tahun dari tahun 95 sampai 2010 saya jatuh bangun guling-guling, jadi begitu selesai di Lampung saya lanjutkan lagi ke ITS pada saat itu ya, upgrade diri ceritanya. Harapan gaji bisa 5 juta, tapi begitu lulus tahun 2000 dunia hanya menghargai saya 500.000 sebagai seorang gaji, dan saya kawin nih konsultan Metropolis ya, jualan, ikut investasi bodong karena jangan multi level, kontraktor juga gitu nggak jadi. Tahun 2004 sudah ikut option trading segala macam, rugi 100 juta dan macam-macam, kena blacklist, tapi anak nambah, masih tinggal di kontrakan. Nah, dan high stress. Tahun 2010 saya rugi miliaran ya, sedikit barangkali, mungkin lebih banyak lagi. Oke. Dan ini adalah pelajaran atau titik hitam proses perjalanan hitam dalam hidup saya sebenarnya, kalau bisa sharing dengan Anda. Saya cerita ini bukan untuk apa, tapi paling tidak memberikan inspirasi. Di mana letak kesalahannya? Kenapa kok sampai separah ini? Di mana pada saat itu semua orang sedang grow, tapi Allah takdirkan lain pada saya. Dan dari tahun 2010 itulah saya mengatakan Anda, saya minta Allah SWT ya,
Ada pilihan pada saat itu, pilihan saya dan kawan saya, nggak ada yang mengajarin, pada banyak menjadi miliarder. Satu hari ini banyak orang jadi kaya. Di pasar ketemu dan kawan saya pada saat itu, dia nggak ada waktu. Udah kaya, dia nggak ada waktu. Bahkan orang kaya yang lain juga di Malang, saya tanyain, dia nggak ada waktu, dia bekerja sendiri, sibuk keluarga segala macam. Ya. Sampailah akhirnya saya ketemu dengan kawan saya dan saya diberangkat pada saat itu ke Hong Kong 2011. Di sini saya belajar. Oke. Panjang cerita saya mengatakan, ya dalam kelas saya bisa cerita lebih dalam dengan Anda. Tahun 2011 melalui internet, waktu itu Friendster, saya ketemu dengan kawan seorang kawan dari Malaysia. Kenalan sebenarnya saya mengatakan. Saya diajak mereka ke Hong Kong pada saat itu, dan di sini saya belajar tentang dunia angel investment dan capital market. Ya, bahasa mudahnya adalah orang Cina sedang belajar bagaimana orang Amerika itu jadi multimiliarder. Nah, saya ikut seminar itu dan terbukalah pikiran dan hati saya pada saat itu, dan saya jadi sadar begini rupanya mereka jadi multimiliarder pada saat itu. Ya, dan dari situ saya mulai grow. Tahun 2013 saya kunjung ke Singapore Stock Exchange, ya saya lebih paham lagi, dan ada Indonesia Investment Forum 2013. Teruslah proses perjalanan ya 2011, 12, 13, oke saya mengatakan Anda, sampai saya juga ikut 2016 workshop intensif di Riterong yaitu di Malaysia pada saat itu. Ini lebih dalam lagi, dibuka semua tentang bagaimana para multimiliarder yang lihat tadi semua dia dikaya dengan kekayaan beliau. Ini step by step proses yang telah saya lalui. Oke. Lebih kurang hampir 15 plus ya berapa 2011 ke 2019 ini berapa lama? Lebih kurang antara 5 ya. 7-9 tahun terakhir ini. Sampai 2016 saya belajar dengan mentor saya pada saat itu tentang saham syariah. Dan di sini akan dapatkan nama clarity dan certainty Bapak Ibu. Apa itu saham dan seperti apa saham syariah segala macam. Dan dari situ saya mulai lagi bangkit, saya mengatakan, dan sampai juga ada IPO fair pada saat itu, dan saya ketemu dengan beliau ini kalau kenal, oke. Beliau produk Indonesia, itu dia beliau kan. Itu kenal dengan beliau, memang beda levelnya pada saat itu. Jadi pada saat kita berada pada level yang tidak kenal siapapun juga, itu berbeda dengan pada saat kita level dan orang-orang para multimiliarder. Itu up. Ini yang akan saya sharingkan dengan Anda, bagaimana proses saya sendiri. Sedemikian rupa saya mengatakan apa hasilnya selama proses tadi. Saya syukur alhamdulillah ya. Pada saat itu saya mengatakan sebelumnya selama lebih 12 tahun saya cuma jadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini, dan terakhir saya kontrak di Kan Gurami Lebar Perak Surabaya. Ya, akhir Allah berikan tempat ya, setelahnya after dititipkan sebuah tempat di sini, di San Antonio, Pakuan City, mengatakan yang sudah cash tanpa perlu riba-riba, perlu cicil puluhan tahun itu nggak perlu lagi sudah. Nah, ini proses perjalanan ini yang akan saya coba share dengan Anda sebenarnya Pak Ibu. Bagaimana powerfulnya tentang dunia capital market itu ngerubah hidup seseorang. Karena saya alhamdulillah telah membuktikan sendiri, dan inilah waktunya saya akan juga membantu Anda ya, bersama keluarga pada saat itu. Memang happy family saya mengatakan. Saya bersyukur ya Allah mudahkan proses perjalanannya semua ini. Itu bukan dari ilmu saya dari kuliah dulu, tapi mulai dari nol lagi. Dan step by step tumbuh dan terus bergerak ya. Terus step by step, dan inilah menjadi sebuah kesyukuran sebenarnya ya. Allah bukakan semua proses ini, dan saya bersyukur atas karena proses perjalanan ini sebenarnya. Sampai terakhir kemarin Allah panggil ya ke Baitullah bersama dengan istri saya, dan inilah titik tempat sujud saya di Baitullah pada saat haji kemarin ini. Saya minta doa Allah SWT ya Allah, saya mengatakan terang beli aku sebuah bisnis yang bisa membantu menyelesaikan hidup orang lain. Tunjukin sebuah bisnis yang bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain di sisa hidup perjalanan ini. Jadi menjadi sebuah titik awal saya untuk membantu Anda barangkali. Oke, yang 2016 ya kan ULF saya dirikan, di mana adalah sebuah seminar
lembaga seminar, training, dan workshop untuk membantu masyarakat mencapai 1 miliar pertama dari pasar saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah. Kenapa selalu 1 miliar? Karena hari ini orang berpikir terlalu sulit jadi 1 miliar. Itu enggak sebenarnya. Dia sangat-sangat mudah ketika you paham caranya. Ada ilmunya, ada yang membimbing, ada mentornya, ada yang meng-guide step by step. Kalau coba cara sendiri memang sulit, Bapak Ibu. Oke. Dan alhamdulillah saya mengatakan pada 7 Januari 2017 ya, pertama kali project dalam tanda kutip ada sharing-sharing ilmu dan pengalaman dengan alumni 212 kalau paham pada saat itu saya bicara tentang bagaimana para 9 naga menjadi multimiliarder, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, oke, dan seperti apa mereka untuk tumbuh di dalam perjalanan mereka. Ini saya sharingkan kepada umat pada saat itu supaya terbuka bahwa siapapun punya peluang, siapapun bisa. Ya, ketika dia mau belajar tentang dunia capital market ini. Tapi kalau dia berpikir apa haram segala macam gini-gini, tiba-tiba semua diharamkan, saya mengatakan ini jadi masalah. Oke. So bahkan pada saat itu kita deklarasikan Kesnas 2012 ya, dan saya sebagai ketua pada saat itu juga, dan kita buat seminar nasional pemberdayaan ekonomi umat di Masjid ITS pada saat itu. Saya undang Profesor Didin Fidudin, ada Profesor Joni Hermana sebagai rektor pada saat itu. Dan saya bersyukur bisa banyak berbagi dengan banyak orang, banyak umat ya. Dan sebenarnya saya mengatakan struktur pasar modal seperti apa sebenarnya. Jadi gini Bapak Ibu sebenarnya. Ini ada OJK, di bawah ada IDE, KDKC, dan KPI. Kemudian di bawah ada Go Public, adalah sebuah lembaga untuk membantu Anda untuk Go Public. Dan di bawah IDE ada nama anggota bursa atau PPE, ya, perusahaan perantara efek. Oke. Lebih kurang ada 110 lebih PPE. Oke. Dan 15 sudah syariah, salah satunya adalah Pintraku Sekuritas. Oke. Dan kalau ini Anda seorang hari ini punya bisnis owner, Anda butuh modal besar, saya mengatakan, selain Anda ketemu dengan orang terdekat Anda, dan itu mungkin Anda udah jalankan bisnis yang sangat lama dan butuh modal, cara yang paling mudah saya mengatakan adalah ada investor, ya paling ada kawan, paling berapa sih dia bisa membantu, begitu. Oke, secara tertentu juga berketat. Yang paling best adalah you daftarkan IPO perusahaan Anda, ya, sampai IDX masuk proses IPO dan listing di bursa. Initial public offering itulah IPO. Oke, terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan 415 sekarang ini emiten syariah sudah, atau 65% lah syariah. Oke. Dan Anda di sini jika ingin membeli saham-saham itu tadi yang sudah terdaftar di Bursa Efek tadi, maka Anda jadi terdaftar dulu, buka rekening namanya open akun RDN, rekening dana nasabah atas nama Anda sendiri Bapak Ibu. Bukan atas nama sekuritas, bukan atas nama perusahaan, bukan, ya. Dana atas nama Anda sendiri yang Anda akan kontrol sendiri, Anda akan lakukan sendiri. Oke. Itu kata kuncinya. Yang kemudian saya mengatakan baru bisa transaksi saham di situ. Oke. Bukan dia mentransaksikan. Oke. Dan Julius Academy sebagai lembaga edukasi dan literasi independen, inilah perusahaan yang saya dirikan sebagai sebuah swasta, katanya Anda. Oke. Ini. Oke. Dan alhamdulillah juga telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK juga. Saya buka dengan Anda, dan kami juga berpartner dengan Sekuritas sebagai perusahaan yang menyiapkan platform untuk trading you. Sebab kami lembaga edukasi, mendidik, membina, memberikan literasi, memberikan pemahaman untuk bisa cuan. Untuk apa? Untuk membantu dan membimbing 1000 orang mencapai 1 miliar pertama secara happy, mudah, legal, aman, dan barokah. Itu kata kuncinya. Untuk mencapai passive income di pasar modal syariah. Inilah Julius Academy yang saya dirikan. Oke. Dan ini sertifikat WPP dari Teach Me, ya, resmi sebagai pengajar pasar modal, alhamdulillah, dan juga diserahkan oleh Vice President pada saat itu. Dan selanjutnya adalah juga ini izin resmi dari OJK yang saya terima, Bapak Ibu. Saya bersyukur mendapatkan izin resmi ini langsung, sehingga paling tidak sampai tahun 2023 saya bisa mengajar, berikan edukasi dan literasi, ya, bukan mengumpulkan dana, itu kata kuncinya. Kalau itu sudah bodong nanti. Kenapa saya ingin berinvestasi di pasar saham syariah Indonesia? Terbukti dapat membantu meningkatkan perekonomian sebuah negara. Saya katakan Anda. Dan sampai hari ini kalau kita perhatikan adalah investor Indonesia, Bapak Ibu, itu adalah baru sekian persen saja bandingkan dengan investor yang ada di luar negeri. Kita perhatikan.
Singapura, Malaysia, kita jadi bicara di Asia Tenggara aja lah dulu. Oke. Itu udah 31%, Malaysia 10% lebih, Thailand 4,9, Filipina juga begitu, Indonesia 0,0 sekian. Bahkan ini saya mengatakan terakhir yang memiliki akun RDN Syariah itu baru 55.000 orang. Terlalu banyak yang belum, ya bukan terlalu banyak yang sudah. Padahal nilai transaksinya besar, ya 10 triliun setiap hari. Tahun 2018 saya berpartner, ya Tajul Al-Fakari menampilkan aku pada saat itu dan ketemu dengan vice presidennya, dan terus saya mulai tentang seminar, saya mulai mengajar. Kalau sebelum tahun April ini saya coba buat trading sendiri, lakukan sendiri, alhamdulillah hasilnya begitu, ya, dan saya sendiri aja. Tapi semenjak tahun April saya ingin membantu banyak orang lagi, saya mengatakan, oke, maka saya mulailah sebuah persiapan semuanya, dan awalnya dari step by step seminar perdana pada saat itu, oke. Dan alhamdulillah saya mengatakan adalah sampai pada sebuah kondisi mereka ikut kelas, kita secara rutin, intensif memberikan add value, membantu umat, saya mengatakan membantu dan membimbing masyarakat secara step by step, dan mereka mengenal apa itu dunia saham, bagaimana masuk dalam dunia saham, apa itu pasar modal, segala macam, itu saham syariah dan seterusnya, bukan Anda, ya. Sehingga alhamdulillah sejak April 2018 sampai dengan sekarang itu telah lebih dari 1019 orang masyarakat yang telah kami bantu dan bimbing secara step by step keluar dari trauma dan kesalahpahaman serta ketidaktahuan tentang pasar modal saham syariah. Ini kata kuncinya dulu. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, itu harus keluar dulu. Dia harus paham dulu apa itu saham syariah. Ini yang saya ajarkan. Okay. Dan dia harus paham apa itu saham. Barulah kita mudah untuk bisa mendapatkan cuan setelah itu. Oke. Okay? Dan karena itu kami punya sebuah workshop dia spesial yang saya buat, namanya adalah workshop pasar modal syariah. Itu ada bersama saya selama 7 jam. Di mana 100% adalah transfer ilmu dan pengalaman cara cuan saham syariah. 100% bukan MLM dan bukan investasi bodong, tidak, ya. Karena sekarang giliran Anda untuk menjadi multimiliarder berikutnya masalahnya. Oke, saya sudah pernah terlibat dengan ini dulu Bapak Ibu, dan saya tobat sudah. Ya, kalau boleh mengatakan dengan terus terang saya mengatakan memang saya mantan orang yang terjebak dengan investasi bodong, ya, dengan bisnis-bisnis yang tidak jelas dulunya, karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang meng-guide, nggak ada yang memandu, nggak ada yang membantu untuk bagaimana sih sebenarnya dunia saham itu, nggak ada pada saat itu. Oke, itu tahun 2000 sampai tahun 2010 saya mengatakan dengan Anda, ya, sampai 2011-2012 sampai grow saat ini Allah mudahkan, dan ini akhirnya saya berbagi. Ya, setelah saya dapatkan hasilnya sendiri tentunya, nah, sekarang saya berbagi dengan Anda. Selain saya trading, saya juga membantu Anda yang ingin dibantu, tentunya ingin mencoba masuk tapi nggak tahu cara seperti apa. Oke, so tahun 2020 ya, ke depan ini ataupun saat ini adalah tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh teknologi semakin terbuka. Berapa orang di antara Anda yang serius ingin kami bantu coba? Ini kata kunci sekarang saya buka dengan Anda. Ini saya tanyakan dulu, karena memang kadang-kadang tidak semua orang perlu bantuan juga. Dia sudah bisa coba sendiri. It's okay. Oke. Ini saya sudah coba dulu. Saya lebih kurang terjebak hampir 10 tahun lebih dulu. Coba cara sendiri, pengetahuan sendiri, tanya di Google, tanya dengan Gramedia, cari buku segala macam, itu nggak ada yang jadi satupun. Sampailah ketemu dengan mentor, kemudian seorang yang membimbing, memberikan petunjuk, menjewer pada saat saya salah, oke, mengarahkan pada saat saya keliru, oke. Kemudian ini yang saya butuhkan, sebab kalau saya ikut apa yang saya tahu sendiri, aslinya saya tidak tahu apa-apa. Ya, saya di nol putul, karena background saya teknik sipil semuanya. Sekolah saya juga gak mengajarin dulu, ya, SD, SMP, SMA pada saat sekolah. Itu pun pada satu kebetulan guru-guru saya gak pernah ngajarin tentang bagaimana buat duit di dunia nyata. Dia gak ngajarin pada saat itu. Sampai satu dan seorang mentor saya tadi. Oke, so ada 5 kriteria orang yang layak mengikuti kelas saya, ya, kelas PPMS ini. Kriteria pertama, saya nggak tahu apa termasuk diantaranya Anda. Oke. Yang pertama adalah mereka yang nol putu tentang pasar modal saham syariah dan sedang mencari-cari mentor untuk terus belajar. Jadi Anda selama ini barangkali Anda termasuk orang yang sebenarnya tertarik, mulai sedikit tahu, tapi Anda bingung mau kemana, cari mentor nggak ketemu, cari orang juga begitu. Yang Anda punya rekomendasi, ya. Nah, ini mungkin barangkali orang-orang adalah bagian dari diri Anda. Saya nggak tahu Anda masuk kriteria ini atau tidak. Oke. Dan inilah orang yang tepat. Tentu orang seperti ini memang ready untuk diajar. Sebab saya tidak bisa mengajarin orang yang main-main. Okay?
cuma sekedar coba-coba, saya minta maaf. Ya, paling tidak saya serius ada belajar untuk transfer knowledge, upgrade diri. Saya butuh orang yang serius. Sebab kalau you serius, saya mengatakan itu akan mudah paham. Oke, itu kata kuncinya. Sebagaimana saya juga dulu. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah mereka sudah lelah dan keluar dari trauma kegagalan berinvestasi bodong selama ini. Jadi dia mungkin udah lelah, macam-macam ikut investasi kena A, ikut dan kawan bodong lagi, B bodong lagi, sana semuanya begitu dan bingung rasanya untuk keluar dari situ. Ini ya trauma saya. Saya akan tunjukin dengan Anda sebenarnya di mana lubang-lubang investasi bodong itu dan bagaimana cara menghindarinya itu. Dan pada saat ada info tentang investasi, you akan tahu ini tipsnya. Ketika ada indikator poin penting ini saja, ada sebuah clue saya tanya Anda. Ya, biasa dalam kelas akan saya ajarkan. Clue-clue ini akan saya buka nanti di dalam kelas sebenarnya. Bagaimana investasi bodong itu sebenarnya. Ini kalau you mau belajar sebenarnya. Sehingga pada saat nanti ada orang yang kawan, tetangga, media, info tentang investasi saja, nah, you sudah bisa menjawab, oh yes, ini bodong, ini legal, ini tidak. Nah, begitu ya akan bisa menjawabnya. Nggak hanya ikut aja. Dan juga tidak perlu tidak ikut karena takut juga. Bukan begitu juga. Itu kan style saya. Oke, karena apa yang saya ajarkan adalah bukan teori, tapi adalah experience. Itu dia. Ya, 15 tahun alhamdulillah. Kemudian kriteria berikut adalah untuk para purna tugas yang ingin mengisi waktu luang dengan aktivitas produktif dan tetap menghasilkan. Mungkin Anda sudah masuk HBP hari ini, mau pensiun, bingung, oke? Mau apa lagi? Dapat dana dapat gojolkan dana. Mau diapakan di dana ini? Mau menjalankan bisnis, nggak ada ilmu. Mau investasi, nggak ada ilmu. Saya mengatakan investasi yang paling penting adalah investasi ilmu. Itu dulu. Sebelum investasikan uang Anda, investasikanlah diri Anda untuk mendapatkan ilmu dulu. Untuk readiness. Siap mendapatkan, ready untuk berinvestasi sendiri setelah itu. Nah, itu kata kuncinya. Ini saya ajarkan di dalam kelas saya. Oke, itu biar paham dah. Oke. Dan yang berikutnya adalah untuk siapa? Untuk para profesional dan pegawai yang ingin menambah income tambahan melalui pasar modal tanpa mengganggu pekerjaan. Mungkin Anda hari ini bekerja, ya, udah mulai sadar, atau Anda seorang dokter, banyak dokter yang ikut di kelas saya, uang udah banyak, cuma bingung mau diapakan uang selain ini, karena kan nggak mungkin Anda akan bekerja untuk uang selamanya. You juga ingin adalah bagaimana uang yang bekerja untuk Anda. Nah, ini akan saya ajarkan. Khusus orang begini ini adalah tepat sebenarnya. Orang seperti ini adalah orang yang memang ingin melihat masa depan mereka karena mungkin anak-anak mereka masih kecil dan mereka juga sadar usia mereka juga semakin bertambah, ya kan? Tenaga sudah nggak sekian kuat dulu lagi, ya. Bahkan sudah usia pensiun juga begitu. Tidak hanya ingin duduk di rumah tidur pun juga nggak nyaman sebenarnya. Yuk ada income yang besar, nikmatilah masa pensiun itu tadi. Mungkin untuk ya buka handphone, nanti belajar, terlalu banyak nanti saya mengatakan, ya orang-orang yang membutuhkan seperti ini. Mungkin diantaranya Anda, ada kawan Anda, saudara Anda, atau teman Anda barangkali. Oke, ini kriterianya. Yang berikut terakhir adalah para generasi milenial yang ingin menyiapkan passive income dan pensiun muda dari pasar saham syariah. Nah, ini mungkin kalau Anda generasi milenial atau anak Anda yang sedang milenial hari ini, perlu Anda siapkan bekal untuk mereka. Sebab tantangan mereka sangat besar hari ini dan ke depan jauh lebih besar lagi. Kalau mereka tidak ready dengan ilmu, saya mengatakan mereka akan tinggalan. Nah, disinilah orang-orang yang bisa saya bantu insya Allah kalau yang ready untuk dibantu. Oke. Apa saja yang Anda dapatkan selama 7 jam belajar dengan saya? Karena tadi dalam grup kelas PPMS selama 1 hari, ya, 7 jam. Dari jam 8 sampai jam 4 sore belajar bersama saya. Oke. Pertama adalah you akan mengenal tentang 95% orang gagal dalam investasi dan trading. Kenapa? You akan belajar nanti dan mengenali kenapa 95% orang gagal dalam investasi dan trading saham. Apa penyebabnya dan berapa penghalangnya? Dan kenapa hanya 5% yang berhasil? Nah, ini akan saya buka dengan Anda nanti. You harus tahu tentang yang ini. Ya, you paham ini supaya dihindari lah nanti. Jangan lagi terjebak. Yang kedua, saya mengatakan adalah modul yang kedua saya akan mengajar perbedaan mindset UMR dan miliarder. Betul. Sebab yang saya tahu adalah orang yang belajar selamanya dari SD sampai SMA kuliah kan menggunakan ijazah tadi untuk belajar, untuk bekerja, betul. Dan bekerja pun selalu lulus kan UMR. Artinya adalah dia dapat ilmunya itu kan untuk ilmu UMR. Ini paham gak nih maksud saya? Oke, karena saya gitu dulu. Saya dulu SD SMA D3 di Lampung, habis itu saya lanjut S1. Kemudian saya gunakan hasil ijazah belajar sama puluhan tahun tadi untuk saya daftar, pingin 5 juta, tapi dapat cuma 500 juta.
Jadi sekian lama saya belajar segala macam lagi, hasil cuma 500.000. Nah ini kan itulah rupanya kenapa 500.000, karena saya pakai mindset UMR dulunya. Padahal rezeki Allah tuh luas, oke? Dan siapapun memungkinkan untuk mendapatkan rezeki yang luas tadi, ya, para multimiliarder. Nah ternyata mindset mereka berbeda antara multimiliarder dengan UMR, multi UMR, karena memang semua multi juga. Bahkan kalau UMR sudah double atau triple ataupun XX triple multi UMR. Sebab itulah ternyata hidup yang saya lalui dulu. Saya nggak tahu dengan Anda lah kayak begitu. Nah ini perlu tahu dulu perbedaannya, ya, antara kedua hal ini. Sehingga karena pada hari ini saya perhatikan banyak para mindset multi UMR ini itu membuat sebagian besar umat ini tertatih-tatih dalam menjadi miliarder dan dermawan. Dia nggak tahu caranya, bingung buat bisnis, investasi, kena segala macam bodong, segala macam gini-gini, walaupun surbannya tebal, sujudnya banyak, tapi nggak ada ilmu ya sama saja. Oke? Karena itulah butuh ilmu dunia, ilmu akhirat hari ini. Oke? Saya mengatakan Anda, ini akan saya bantu bagi mereka. You harus tahu dulu perbedaan ini. Ya, walaupun tidak suka dengan statement itu bukan masalah saya. Oke? Sebab ini apa? Experience saya sendiri. Itu dia. Modul ketiga adalah you akan melihat tentang 5 penyebab utama kenapa orang gagal. Ini dia dalam investasi dan trader. Ya, dan apa lubang-lubang yang harus dihindari, ya, sehingga you tidak akan terulang lagi ini. Dan apa ya bahasa muda kadang-kadang kenapa suka loss selama dalam dunia trading? Nah, itulah kira begitu. Bagi sudah trading ini terutama. Ya, kenapa suka saya trading loss merah terus? Apa masalahnya ini? Nah, ini dia. Saya akan buka dengan nanti juga. Oke. Kemudian modul yang keempat selama 7 jam tadi tentang 3 sumber income. Ya, akan belajar yang memungkinkan untuk you lebih produktif lagi dan begini punya multiple income. Walaupun you sibuk bekerja dan berbisnis forex barangkali, selama internet terhubung di jari Anda, maka memungkinkan Anda untuk tetap berpenghasilan walaupun Anda sibuk. Karena nggak ada kata kunci sibuk hari ini. Sebab handphone itu di tangan masalahnya. HP itu di tangan tuh. Handphone tuh di tangan. Itu masalahnya. Selama di tangan mesti disusahkan uang. Nah, ini akan saya tunjukin juga dengan Anda. Oke? Dan yang kelima adalah saya akan ajar dan mengenal pasti dan paham perbedaan antara saham syariah dan reguler. Ini sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang tidak pernah dijelaskan oleh para broker di 110 sekuritas Indonesia yang telah OJK. Mereka tidak pernah membuka ini. Saya nggak tahu kenapa mereka tidak buka. Oke, itu bukan urusan saya. Tapi experience saya mengajar selama 15 tahun, saya harus buka hari ini. Karena memang fakta dan nyatanya adalah inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang selama ini rugi di dalam dunia saham. Ya. Dan itulah kenapa you penting masuk dalam dunia saham syariah. Biar you tahu perbedaannya. Dia bukan udah ada tipis, tapi bedanya tebal. Nah, itu udah tebal bedanya, bukan tipis bedanya. Podo ya, enggak podo, Bapak Ibu. Kalau podo memang enggak podo sudah. Oke, itu saya buka dengan nanti cuma 7 jam. Oke. Dan modul yang keenam adalah cara benar masuk pasar modal sesuai OJK. Saya tunjukin step by stepnya. Bagian cara memulainya. You tahu, tadi kan video tadi di awal tunjukin bagian orang kaya dari pasar modal saham syariah, betul? Bagaimana mereka menjadi multimiliarder. Nah, ini kan saya buka nanti dengan Anda. Bagaimana step by stepnya dia bisa menjadi multimiliarder seperti itu. You akan belajar nanti. Step by step saya akan tunjukin. Dan sesuai dengan MUI dan regulasi OJK. Itu paling penting sebenarnya. Dan berikutnya modul ke-7, oke. Tip dan trik cara menghindari investasi bodong. Ini tadi yang saya tunjukkan. Makin menjamur saat ini dunia maya pun online, dunia nyata apalagi. Oke. Dan berikutnya juga saya akan tunjukkan Anda tentang memahami cara mencapai 1 miliar pertama dari saham syariah secara cepat. Ya. Aman, mudah, legal dan barokah. Roadmap-nya seperti apa sih? Step by step-nya. Nah, itu saya akan tunjukkan juga dengan Anda. Oke, jangan lama-lama, bukan 15 tahun, 20 tahun itu kelamaan saya mengatakan. Oke, saya akan tunjukin nanti dengan Anda bagaimana you nabung 1 juta, oke, rutin setiap bulan, itu bisa mencapai miliaran dalam waktu cepat. Nah, bahkan saya mengatakan Anda adalah ke-9 ini tips mendapatkan rumah dengan nilai 5 miliar dalam waktu 5 tahun. Padahal cuma nabung 1 juta sebulan. Secara konsisten dan disiplin. Coba lihat statement ini. Coba pikirkan sekarang dalam video ini. Kalau bisa nabung 1 juta, jangan ngomong dengan saya nggak bisa lah ya. Kalau memang saya nggak ada duit lah, itulah lagi babnya. Oke. Yang dia adalah pasti orang pekerja. Ya, kalau nggak punya pekerjaan, cari pekerjaan dulu. Bisa juga nge-grab, ngojek, segala macam. Jangan ngomong dengan saya nggak punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan, jangan ikut trading saham. Itu kata kuncinya, saya buka dengan Anda hari ini. Ya, yang saya lihat adalah seorang profesional,
ataupun seorang ibu rumah tangga setiap tahun juga dapat, setiap bulan dapat dari suami. Penting ada sisihkan dana simpanan 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, 1 juta per bulan. Dan bagaimana cara saya mengatakan dalam waktu 5 tahun dia dapat rumah seharga 5 miliar. Ini saya buka formula dan tipsnya nanti, ya, rahasianya ada juga ini. Oke. Nah, you akan belajar juga nanti terkait dengan apa? Triks mendapatkan passive income 50 juta per bulan dengan strategi dividend hunter. Ini dia. Ya, salah satu keuntungan dunia saham adalah you dapat dividen. Oke. Dari 3 keuntungan saham, salah satu ada dividen. Nah, saya akan buka nanti bagaimana jadi dividen hunternya akan saya dapatkan passive income. Setiap bulan sambil tidur pun uang ngalir. Maka kata kunci adalah kalau Anda tidak menemukan cara uang mengalir ke rekening Anda walaupun Anda sedang tidur, saya mengatakan, maka pada saat itu sebenarnya Anda sedang membunuh diri Anda sampai tua. Itu kata kunci lah. Kalau saya boleh buka dengan Anda. Oke. Next adalah yang ke-11. Nih, cara buka akun investasi di saham syariah. Apa aja step by step. Tapi syaratnya ya, pastikan dibawa fotokopi KTP, di kelas nanti fotokopi NPWP dan cover buku tabungan. Itu dibawa nih 3 hal ini. Jangan lupa bawa 3 hal ini. Oke, dicatat ini. Saya akan buka nanti. Ini bukan permintaan saya, tapi ini syarat yang diminta oleh OJK, Bapak Ibu. Oleh Bursa Efek Indonesia. Bukan syarat yang diminta oleh saya. Saya nggak peduli dengan itu. Tapi saya akan tunjukin nanti bukan buka akun di Pintraku Sekuritas. Oke. Dan 11 modul ini yang akan dapatkan selama 7 jam dengan saya. Jujur saya mengatakan tidak gratis, ada nilainya. Senilai 7 juta sebenarnya. Ini nilainya. Oke. Beda dengan bayarannya. Oke. Nilai 7 juta. Oke, nggak mungkin lah. Selama 7 jam gratis, kalau dapat gratis nilai nanti gratis juga. Oke. Oke, senilai 7 juta. Kalau mau belajar lah sebenarnya. Oke. Bagi yang menghargai ilmu, you akan datang lah, you akan tahu lah sebuah nilai. Oke. Dan selama 7 jam, Anda duduk bersama kami untuk saya tunjukkan cara mereka ini. Ada yang dapat misalnya adalah 3,8%, ya, kemudian dapat 3,6%, 1,7%, macam-macam mereka dapat sini. Oke, cuan. Bahkan dapat 6%, ya, 4%, ya. Macam-macam dapat juga ini 3,5 juta ini ke Pak hari ini 3,5 juta sehari dapat. Oke. 6,3%, macam-macam mereka cuan ya, persentasi. Saya bicara persentasi loh ya, sebab modal tuh minimal dia bisa sama 100.000 juga boleh. Ya, jadi kan tanya dengan saya berapa modal minimal ya? Minimal 100.000 boleh Pak Ibu, minimal tuh 5.000 pun juga ada sebenarnya kalau mau. Ya, bukan bicara tentang harga modal, tapi bicara tentang persentasinya, return investmentnya. Ya, Anda rasa nilainya lebih nggak dari 7 juta? Kalau ada orang yang duduk dengan Anda hari ini, ya, seorang multimiliarder duduk dengan Anda dan ajarin Anda step by step selama 7 jam. Oke, waktunya dia yang sangat-sangat berharga sebenarnya. Dan tunjukin pada Anda rasa nilainya lebih nggak 7 juta sebenarnya? Coba dipikirkan deh. Sebagian mereka juga dapat sekian persen, duduk dengan Anda, perhatikan Bapak Ibu. Lebih nggak ya nilai 7 juta? Jadi perhatikanlah. Coba rasakan kira-kira ketika ada seorang di luar sana, kawan Anda belum tentu juga akan mau membantu. Itu baru orang kaya, diminta waktu dengan dia, duduk dengan you, oke? Tiba-tiba wawancarai dia, diminta ilmu dengan dia menjadi multimiliarder, ya. Dan minta diajarkan caranya. Anda rasa nilai lebih nggak 7 juta sebenarnya ketika ada model begitu? Coba dipikirkan tentang hal seperti ini. Begitu banyak sebenarnya ilmu dan inilah yang saya ajarkan sebenarnya selama 7 jam. Ya, coba dipikirkan. Kalau berpikir 7 juta mahal lah, coba dipikirkan sekarang. Anda rasa nilai lebih nggak 7 juta ketika you duduk ya bersama-sama? Saya buka. Ini bukti-bukti mereka sudah mendapatkan hasil. Ya. Dan mereka WA karena ada grup nanti khusus dengan saya. Oke. Dan mereka sharing ya dengan saya mengatakan, Anda rasa lebih nggak 7 juta sebenarnya? Ini saya kalau boleh bicara lah ini. Portofolio mereka hijau ya. Rata-rata padahal mereka nol putul, tidak tahu sebelumnya, tidak paham dunia saham, tapi mereka ingin belajar. Oke. Mereka yang juga profesional, bekerja, dokter, macam-macam. Yang sudah orang hadir di kelas saya, yang lebih dari 1.000 orang sudah saya mengatakan Anda. Selama ini, mereka duduk, ya sejak April 2018 sampai sekarang. Jadi saya bukan kerjakan buat kemarin sore, tidak. Ya, plus, karena yang saya ajar experience lebih kurang 15 tahun. Dia belajar experience. Ada punya pengalaman duduk dengan Anda, menurut Anda rasanya nilainya lebih nggak 7 juta? Coba pikirkan lah. Bahkan 7 juta sebenarnya ada sangat-sangat murah sebenarnya. Kalau paham lah sebenarnya. Ya, alhamdulillah berkat bimbingan Guru Sodi kata beliau, ya,
Padahal dia nol putul, nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi hasilnya riset nih, perhatikan ini, perhatikan mereka ini. Kalau bisa misalnya melihat ya, something ya. Nah, khusus early bird saya berikan bonus lagi untuk 50 orang pertama yang ambil keputusan pada hari ini. Oke. Saya berikan support dengan ada di Facebook group dan di Instagram group selama 1 tahun. Untuk saya guide bimbing yang nilainya adalah 2 juta. Sehingga total ini support lagi saya mengatakan. Oke. Belajar 7 jam. Kemudian saya berikan support lagi, totalnya adalah nilai keseluruhan 9 juta. Karena hari ini banyak you belajar selalu tinggal. Dulu SD sekolah begitu lulus kan selesai sudah aja ngurus sendiri itu. Bingung nggak tahu mengerjakan apapun juga. Nah itu contohnya. Ya, bahkan untuk 25 orang pertama, khusus 25 orang pertama ini. Ya, last early bird, ya. Saya berikan sebuah buku Revolusi Saham Syariah. Buku yang berisi tentang real story, ya saya sendiri, bagaimana proses pembelajaran dan pengalaman selama 15 tahun jatuh bangun, jungkir balik dan membangun kekayaan, sehingga setelah pulang belajar dari China, Hong Kong itu tadi, hanya dalam 15 bulan tembus 1 miliar pertama saya, alhamdulillah. Ini kan saya bukakan semua dalam bukunya. Ini buku tidak saya jual bebas. Bisa juga belajar dan buku ini saya berikan karena nilainya saya mengatakan dia adalah priceless. Dia adalah gift yang tidak bernilai sebenarnya. Saya bisa menentukan harganya. Karena apa? Karena rugi saya miliaran. Jatuh bangun tidak begitu. Masa harga cuma 1 juta, 2 juta, 100 juta? Nggak mungkin lah bro. Oke. Sebab yang paling mahal hari ini adalah belajar dari kegagalan orang lain. Perlu paham. Yang sudah pernah mengalami proses itu. Dan bagaimana dia berhasil. Ambil yang keberhasilannya. Yang gagalnya buang. Nah, itu keywordnya, perlu paham. Dan saya bisa berikan di kelas nanti. Dan saya berikan buku ini bagi yang hadir. Sehingga total yang didapatkan sebenarnya nilai sebenarnya 9 juta plus. Itu nilainya. Dan Anda bisa invest 9 juta dan saya akan alokasikan waktu 1 hari dengan Anda, private dengan Anda, untuk saya ajarkan dan bimbing tentang pasar modal syariah, atau masuk seminar saham di luar sana dan bayar harga lebih mahal untuk mendapatkan ilmu yang sama. Bisa pilih itu. Karena pengetahuan sebenarnya adalah kekayaan. Karena itu penaruh investasi belajar workshop pasar modal syariah ini saya berikan pada Anda adalah selama 7 jam, belajar selama 7 jam bersama saya, Dodi Eka Putra. Dan kelas adalah WPMS, workshop pasar modal syariah selama 7 jam. Value price adalah 9 juta itu tadi, ini nilainya mengatakan, tapi tidak perlu bayar 9 juta. Kita ada harga namanya adalah normal price, yaitu wajar lah kalau cuma 7 jam saya berikan 3 juta dengan Anda. Oke. Tapi saya tahu lah nggak semua orang ready dan angka sebesar itu. Karena itu khusus Anda hari ini. Spesial Anda hari ini. Coba perhatikan yang spesial hari ini. Mengatakan hari ini saja. Syaratnya adalah sederhana. Hari ini saya menginginkan dilihat video saya seperti ini. Coba perhatikan, lihat video saya ini. Dilihat video ini dan hari ini you buat tindakan langsung. Saya berikan diskon 85%. 85% saya mengatakan lalu. Dan seat ini terbatas untuk 50 orang pertama. Dan diskon sewaktu itu dapat saya berubah. Saya minta maaf kalau berubah. Ya, syaratnya adalah you cukup tekan klik pesan tiket sekarang di bawah itu, ada di bawah. Ada pesan tiket, nanti you scroll di bawah di dalam landing page ini ada pesan tiket. You klik itu, ya, you akan dapatkan diskon ini. Mungkin lebih murah malah setelah itu. Jauh lebih murah daripada mungkin 90% barangkali. Tinggal cek aja nanti. Karena Warren Buffett mengatakan price is what you pay, value is what you get. Kalau ingin dapatkan nilai yang lebih dalam tentang belajar tentang dunia saham syariah, saya Dodi Eka Putra, sudah lebih dari 1.000 orang saya bantu. 2020 adalah waktu untuk Anda sebenarnya. So alhamdulillah sepanjang 2019 ini kita membantu lebih dari 1.000 orang. Dunia pasar modal. 2020 adalah time untuk Anda untuk up ilmu saham syariah. Dan spesial promo ini berlaku hanya saat ini saja. Dan see you in next round. Sampai jumpa di kelas saya. Demikian barangkali dari saya Dodi Eka Putra. Dan ambil tindakan hari ini. Jangan buang-buang waktu Anda. Kesempatan tidak datang 2 kali Bapak Ibu. Dia hanya datang sekali seumur hidup Anda. Itu barangkali tentang apa yang akan saya bisa bantu pada diri Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.